Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Kok masih pagi pada loyo ya? Kita ulangi lagi ya. Tapi nanti kalau ibu bilang selamat pagi, kalian jawabnya pagi, pagi, pagi. Semangat luar biasa, oke? Oke, siap. Selamat pagi semuanya. Pagi, semangat luar biasa. Terima kasih ya. Nah, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya, persilahkan memimpin doanya. Fajar Hairudin. Mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Sudah mulai. Selesai. Terima kasih kepada Fajar Hairudin sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Kabar kalian gimana nih? Baik. Alhamdulillah baik. Ada yang tidak hadir? Hadir semua ya. Nah, sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan bercerita terlebih dahulu ya. Jadi tadi pagi tuh Ibu sebelum berangkat ke sekolah kan ngelewatin sungai, sawah, dan di situ banyak sekali orang-orang yang lagi bercocok tanam, lagi panen. Dan adapun di sungai banyak sekali orang-orang nelayan ya yang lagi mengangkut ikan-ikan. Nah, dari cerita Ibu hari ini kaitannya apa sih pada materinya? Ada yang tahu? Tentang alam. Benar, sedikit lagi. Apa? Ada yang tahu? Sumber daya. Ya, benar. Sumber daya alam. Nah, tadi kan Ibu sudah cerita mengenai sumber daya alam. Sekarang giliran kalian, coba ada yang mau menceritakan. Persilakan, nanti Ibu kasih nilai. Terserah sih, kayak tadi Ibu yang sudah cerita. Ada yang mau? Ibu kasih nilai. Tidak ada. 5 poin loh. Tidak ada yang mau? Hangus ya? 5 poin hangus. 5 poin hangus. Saya, Bu. Silahkan. Disuruh menceritakan Sumber daya alam. sumber daya alam. Tadi pagi saya berangkat ke sini, Bu, melewati pesawahan. Ya. Saya melihat Bapak Ibu petani sedang memanen padi kalau di saya, Bu. Kemudian ada beberapa pedagang juga di sana memperdagangkan sayur-sayuran, Bu. Iya. Dibawa dalam mobil yang cukup besar. Menurut saya bapak ibu petani itu membawa hasil pertaniannya. Apakah itu juga sumber daya alam, Bu? Bisa dikatakan sumber daya alam ya. Nah, jadi sumber daya alam itu banyak sekali, contohnya yaitu ada tanah, air, maupun udara. Sebelum lebih lanjut, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu
Peserta didik mampu menjelaskan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Dan yang kedua yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, jadi nanti Ibu akan mengajak kalian untuk melakukan pembelajaran model cooperative learning di mana menggunakan model pembelajaran Jigsaw ya. Ada yang tahu? Enggak. Jadi model pembelajaran Jigsaw itu nanti kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, di mana ada 2 kelompok. Yang pertama kelompok asal dan yang kedua kelompok ahli. Di mana kelompok ahli terdiri dari 1 orang dari kelompok asal. Dapat dipahami? Nah, baik, Ibu akan membagikan sebuah berita. Di situ ada berita, nanti kalian coba ringkas atau kalian pahami gambaran apa yang sudah kalian pahami di berita tersebut. Ibu kasih waktu 7 menit ya untuk membaca. Apakah sudah membacanya? Sudah? Coba kalian menjelaskan gambaran yang sudah kalian pahami di berita tersebut. Salah satu. Ya. Silakan. Ya. Izin memaparkan hasil bacaan tadi Ya. tentang berita perubahan potensi sumber daya alam, yang mana faktor penyebab perubahan potensi sumber daya alam itu terbagi menjadi 2 jenis, yaitu ada faktor alam dan faktor manusia. Yang mana faktor alam ini diakibatkan oleh adanya bencana alam, misalnya seperti banjir, gunung meletus, gempa bumi, dan juga tsunami. Nah, kalau faktor manusia yaitu merupakan faktor alam yang terjadi secara alami, seperti perubahan potensi sumber daya alam di Indonesia juga bisa terjadi akibat ulahnya para manusia. Seperti itu. Nah, baik, terima kasih pada Aditya Putri. Benar sekali, di sini ada 2 faktor perubahan potensi sumber daya alam ya. Yang pertama ada faktor karena manusia, dan yang kedua ada faktor dari alam tersendiri. Apakah dapat dipahami? Nah, sekarang Ibu akan membagi kelompok. Yang pertama kelompok Pajar dan Agung, yang kedua Aditya Putri dan Rian, yang ketiga Rani dengan Hilmi ya. Ibu akan membagikan lembar kerjanya. Nah, di situ sudah ada perintahnya ya. Nanti kalian coba paparkan. Nanti dari di antara kalian ada yang menjadi ketua. Siapa?
Rian. Kelompok Fajar siapa? Kelompok Rani Hilmi siapa? Ini atuh. Untuk ketua dipersilakan untuk maju untuk mengambil identitas. Biru. Dua, Bu. Iya, satu-satu. Si Rian, si Fajar, si Arman, ini. Nah, baik. Identitas dan lembar kerja sudah Ibu kasih sama kalian ya. Jadi, Ibu akan Pakai dong. mengasih waktu 7 menit untuk diskusi. Dipersilakan. Gimana? Ini tuh sungai karena dampak sampah, terus sumber dayanya kan menjadi ininya Oh, ikan. nelayan, iya. Dapat dipahami Mas. Oke. Kalian nanti jawabnya di sini aja. Oh, ditulis, Pak. Ya, ditulis. Ya. Gimana? Ini bukan, ini tuh sungai limbah pabrik, terus airnya tuh mengalir untuk ke persawahan. Jadi potensi sumber daya alam tanah ini terganggu. Ya. Coba kalian nanti ini ya. Jawab pertanyaan di bawah ini ya. Oke. Gimana, ada yang mau dipertanyakan? Hilmi kamu diolah lagi, jangan jual bahan baku. Dah gitu aja Hilmi. Tapi kamu mau presentasi. Ya. Nih. Udah Bu. Sudah? Apakah sudah semua? Sudah? Kelompok biru gimana? Udah? Sudah? Sudah belum? Nunggu kelompok biru dulu ya? Sepertinya belum. Ya, sudah, Bu. Sudah? Nah, untuk ketua dari setiap kelompok masing-masing dipersilakan untuk maju ke depan untuk membentuk kelompok ahli ya. Silakan. Maju, ini silakan. Lihat. Aja pakai. Nah, jadi nanti kalian diskusi kembali karena ini kan materinya beda-beda. Kita gabungin ya, apa yang gabungin dari materi antara materi kuning, pink sama biru. Silakan. Ibu kasih waktu 7 menit ya. Gabungin aja. Ya. Nanti kamu tulis lagi. Tulis lagi, nanti ditulis. Iya, ditulis. Ya, ditulis lagi. Kelompoknya maksudnya. Nah, biar nanti buat jadi jawaban. Oh, digabungin gitu. Itu kan saling berkaitan ya temanya. Ya kan? Tentang air. Bisa jadi. Gimana?
Ini tuh tadinya hutan lindung menjadi hutan sawit. Itu. Sudah? Waktunya tinggal 1 menit ya? Untuk waktunya habis ya. Dipersilahkan untuk duduk kembali setiap kelompoknya. Dan nanti kalian ngasih informasi kembali ke teman kalian apa yang sudah didiskusikan di depan. Ibu kasih waktu 7 menit untuk berdiskusi. Udah Bu. Sudah? Perubahan dan fungsi hutan berarti bukan menganalisis rumah hutan ya. Apakah sudah? Kelompok biru? Tadi berapa kelompok satu apa? Kelompok biru aja kenapa? Sudah, Fajar? Sudah? Nah, kalian kan sekarang sudah mempelajari materi yang sudah Ibu berikan. Coba kalian simpulkan dari hasil diskusi kalian. Salah satu di antara kalian, coba. Fajar. Siapa Bu? Fajar. Ya, ya. Jadi 3 kelompok berarti. Ya. Apa? Kalau menurut kelompok kami dari hasil diskusi tadi, dari kelompok saya sendiri gambarnya itu ada banyak sampah ya di sungai, Ya. mengakibatkan ikan pada mati ya di sana banyak. Jadi sumber daya ikan menjadi menurun. Oke. Dan yang gambar Rian tadi ada limbah air ya. Limbah air, terus di sampingnya ada pertanian. Ya, pertanian limbah airnya itu kan mengandung racun gitu ya. Iya. Jadi pertaniannya menjadi hasilnya jadi tidak efektif, jadi tidak subur gitu ya perairannya. Oke. Kan bisa menyebabkan hasil panen juga mungkin tidak layak untuk dikonsumsi. Yang ketiga ada hutan lindung yang dimanfaatkan menjadi hutan kelapa sawit. Oke. Terima kasih kepada Fajar sudah menyimpulkan hasil diskusi sekarang. Nah, silakan untuk lembar kerja kalian kumpulkan ke depan. Nah, jadi sangat banyak ya di sini sumber daya alam yang ada di Indonesia itu. Tadi kan ada hutan lindung yang menjadi hutan sawit, terus ada limbah dari pabrik mengalir ke persawahan, terus dan yang terakhir ada sungai yang tercemar karena sampah, di mana potensi di situ untuk perikanan, kegiatan perikanan. Nah, sebelum itu ada yang mau dipertanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Cukup. Nah, dari materi yang sudah Ibu sampaikan, coba kalian simpulkan apa itu sumber daya alam.
yang ada di Indonesia, potensinya apa saja? Ya, Sumber daya alam Indonesia itu kan sangat kaya ya. ya, Dimulai dari perairannya, kan Indonesia banyak pulau-pulaunya gitu. Jadi ikan-ikannya juga banyak. Jadi sektor perairan ya, nelayan gitu. Ada juga dari pertanian, karena tanahnya subur Indonesia itu. Jadi sayuran-sayuran, tumbuh-tumbuhan di Indonesia juga cukup banyak. ya, Terus dari sektor yang lainnya mungkin ada dari minyak bumi atau gas. Indonesia juga memiliki perkebunan ya, atau perkebunan kelapa sawit, ada pengoboran minyak tanah dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Sepertinya di sini yang aktif cuma Fajar ya. Dari tadi yang ngejauh cuma Fajar. Nah, benar sekali ya yang sudah disampaikan Fajar bahwa sumber daya alam di Indonesia itu sangat banyak dan sangat beragam. Di mana ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbarui. Di mana sumber daya alam yang dapat diperbarui itu ada udara, air, dan tanah. Adapun sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui antara lain minyak bumi, batu bara, dan juga logam ya. Nah, tidak hanya itu, adapun sumber daya alam perhutanian, di mana dibagi menjadi 3. Yang pertama, hutan produksi, hutan lindung, dan yang terakhir hutan konservasi. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, apakah ada yang dipertanyakan terlebih dahulu? Tidak ada? Oke. Untuk minggu depan kita adakan kuis untuk materi ini ya, sumber daya alam Indonesia yang ada di Indonesia. Jadi nanti kalian menghafalkan kembali materi hari ini. Sebelum mengakhiri, kita membaca hamdalah terlebih dahulu bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.